Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat kan? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama. Namun sebelum itu ibu akan perkenalkan diri ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan, nama saya Ines Kalatiku, NIM 19470411067, kelas 86, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6, yaitu masyarakat sehat, negara kuat. Oke, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi dulu ya, agar kita semangat dalam belajar dan tidak mengantuk. Oke, kita akan belajar lagu yang berjudul Bersih Itu Menyenangkan. Kita ikuti irama di atas ya. Bersih itu menyenangkan, membuatku malas datang. Siapa yang rajin mencuci tangan, radang tenggorokan lari lintang pukang. Mandi dan cuci tangan pakai sabun, badan wangi dan penyakit kabur. Cacingan diare, penyakit mata, jangan sampai ada di badan kita. Pagi hari, siang dan malam, di sekolah juga di rumah, jaga kebersihan kita lakukan. Badan sehat tak boleh sakit-sakitan. Oke, bagaimana? Masih semangat kan? Sudah tidak mengantuk? Oke, kita lanjut pada proses pembelajaran kita ya. Ada yang tahu apa itu kesehatan? Ya, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan kesejahteraan yang harus dipenuhi sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara menjadi negara yang kuat adalah dengan menciptakan masyarakat yang sehat. Hal tersebut dapat dimulai dari tingkat sekolah dan di rumah. Oke, di sini ada yang tahu bagaimana cara menjaga pola hidup sehat agar tetap sehat, jauh dari sakit-sakit. Pertama, makan makanan yang sehat. Makanan sehat juga dipengaruhi dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Agar tubuh sehat, tentu kita harus makan makanan yang sehat. Sebaliknya, jika konsumsi makanan yang tidak sehat akan menimbulkan berbagai penyakit bagi tubuh kita. Ada yang tahu apa sih makanan sehat itu? Contohnya 4 sehat, 5 sempurna. Dalam 4 sehat, 5 sempurna itu apa saja? Yang pertama, makanan pokok. Contohnya nasi, ubi, jagung. Kemudian yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk itu seperti daging ayam, ikan, telur, tahu, tempe. Kemudian yang ketiga, buah-buahan. Siapa di sini yang suka makan buah-buahan? Ya, semua pasti suka ya. Selain rasanya yang enak, juga mengandung banyak vitamin. Oke, seperti semangka, pepaya, anggur, apel, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu sayur-sayuran seperti labu, wortel, kentang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jika kita mengonsumsi makanan yang tidak sehat, maka akan menimbulkan berbagai penyakit. Contoh, makanan apa saja sih yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan penyakit bagi tubuh kita?
seperti mie instan. Kemudian yang kedua gorengan. Yang ketiga es krim. Dan yang keempat coklat yang mengandung pemanis yang berlebihan. Itu adalah contoh makanan jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan penyakit atau akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Oke, yang kedua, cara menjaga pola hidup yang sehat. Yang kedua yaitu buang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Di sini siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Ayo, jika ada sebaiknya dihentikan atau tidak dilakukan. Karena kalau membuang sampah semaunya akibatnya bisa merugikan kita sendiri. Selain akan menimbulkan meluapnya aliran sungai, akibat tersumbat sampah, maka sampah akan menumpuk di lingkungan kita, akan menimbulkan berbagai penyakit. Mari kita tanamkan membuang sampah pada tempatnya mulai sekarang. Jangan lupa untuk mengingatkan orang lain termasuk keluarga dan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan setelah kita belajar hari ini kita semakin peduli dan kita akan menjadi hidup sehat yang lebih sehat lagi. Oke, kemudian yang ketiga yaitu rajin mencuci tangan. Di sini ada yang rajin mencuci tangan. Oke, semua pasti rajin karena tidak mau sakit. Oke, kegiatan ini sering disepelekan oleh banyak orang. Padahal dengan mencuci tangan, kita bebas dari bakteri yang bersarang di tangan dan bebas dari penyakit yang menimbulkan dari bakteri itu sendiri. Mencuci tangan itu mudah, dan hal ini salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran kuman. Tangan yang bersih dapat menghentikan penyebaran kuman dari satu orang ke orang yang lain. Oke, yang setelah kita makan dan sebelum dan sesudah kita makan, kita harus mencuci tangan. Kemudian setelah membuang air besar atau air kecil, harus mencuci tangan. Kemudian setelah memegang benda-benda kotor, harus mencuci tangan agar dijauhkan dari kuman, supaya tidak sakit-sakitan. Yang keempat, cara menjaga pola hidup yang sehat yaitu tidak jajan sembarangan. Ayo, siapa di sini yang sering jajan sembarangan? Jajan di sembarang tempat ini dianggap berbahaya karena dikhawatirkan akan mengandung hal-hal atau kandungan zat yang berbahaya. Faktor yang menyebabkan makanan atau minuman yang dijual pedagang tersebut tidak bersih ada beberapa, di antaranya karena faktor tempat, bahan makanan, proses pembuatan makanan, pencucian yang tidak bersih, kebersihan peralatan, dan juga kebiasaan yang tidak bersih. Kadang makanan yang dijual banyak dihinggapi lalat. Jadi jika kita jajan sembarangan, kita tidak tahu apakah jajanan itu bersih atau higienis. Jadi jika kita jajan sembarangan, kita bisa sakit perut. Nah, untuk menghindari jajan sembarangan, sebaiknya kita membawa bekal dari rumah. Karena jika kita membawa bekal dari rumah, kesehatannya lebih terjamin. Karena orang tua yang membuatnya sendiri untuk kita. Oke, selanjutnya jika kita sudah melakukan pola hidup sehat, maka negara akan menjadi kuat. Jika masyarakat sehat, maka negara pun akan menjadi kuat, karena salah satu faktor yang menjadikan negara kuat adalah warga Indonesia yang sehat dan di dalamnya terdapat orang-orang dan generasi penerus bangsa yang bisa menjadikan negara kuat. Seperti yang pertama, polisi. Siapa di sini yang ingin atau bercita-cita menjadi polisi? Ya, kalau mau jadi polisi harus sehat. Karena jika kita sehat, kita bisa melindungi dan mengayomi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tentara. Siapa di sini yang mau jadi tentara? Oke. Jika ingin menjadi tentara harus memiliki badan yang
kuat dan badan yang sehat, supaya bisa melindungi masyarakat dari berbagai ancaman-ancaman. Kemudian yang ketiga, dokter. Ayo, siapa di sini yang mau jadi dokter? Kalau ada, sebaiknya harus menjaga pola hidup sehat dari sekarang, karena dokter itu menyembuhkan orang sakit. Oke, sekian pelajaran kita hari ini tentang tema 6, yaitu masyarakat sehat, negara kuat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini boleh kita lakukan, dipraktekkan, jangan hanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.